Perkenalkan, saya Miftah Rahmat Almasyah dengan 3 digit NIM terakhir 080. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang student project kami. Epilepsi merupakan kondisi di mana terjadi kejang berulang yang tidak terprovokasi. Untuk angka insiden dari epilepsi ini terjadi lebih tinggi pada usia termuda dan usia tertua. Pada 1 tahun awal kehidupan, angka insidennya itu 86 per 100.000 jiwa. Kemudian akan menurun pada usia 21 hingga 35 tahun dan akan tinggi kembali pada usia lebih dari 85 tahun, yaitu sebanyak 180 per 100.000 jiwa. Untuk pengobatan dari epilepsi sendiri dilakukan dengan terapi farmakologis dan bedah maupun intervensi pada nervus vagus. Dari terapi tersebut, terdapat 30% dari pasien yang tidak terkontrol dengan baik kejangnya dan juga mengalami resistensi terhadap obat anti kejang. Pada tahun 1921, Russell Wilder menemukan diet ketogenik dan memperkenalkannya untuk terapi pada pasien epilepsi yang mengalami resistensi pada antiepileptik. Ini merupakan diet dengan konsumsi lemak yang tinggi, protein sedang, dan juga karbohidrat yang rendah, yang mana pembagiannya itu pada lemak konsumsinya sekitar 60%, kemudian untuk protein sekitar 30%, dan untuk karbohidrat yaitu sekitar 10% dengan jumlah kalori per hari itu sekitar 2000 kalori. Masih terdapat titik lemah dikarenakan jumlah sampelnya yang masih kecil. Sehingga untuk mencari tahu apakah diet ketogenik ini efektif untuk penanganan epilepsi pada pasien dengan resisten antiepileptik, diperlukan pencarian bukti lebih lanjut secara evidence-based medicine. Kenalkan, nama saya Gede Arya Suraditya dengan 3 digit NIM terakhir 002. Untuk rumusan masalah student project ini, yang pertama, apa sajakah jenis pertanyaan yang ada pada skenario? Sebutkanlah pertanyaan penelitian klinis menggunakan PICO. Apa sajakah pertanyaan penelitian klinis dari skenario? Apa sajakah bukti terbaik atau jurnal untuk menjawab pertanyaan penelitian klinis? Bagaimana penelitian kritis terhadap jurnal? Bagaimana penilaian kritis menilai bukti atau jurnal yang ditemukan? Bagaimana hasil dengan keahlian klinis dan nilai-nilai pasien? Untuk tujuan penulisan, yang pertama, mampu mengidentifikasi jenis pertanyaan apa dari skenario, mampu membuat pertanyaan penelitian klinis menggunakan PICO, mampu merumuskan pernyataan penelitian klinis dari skenario, mampu mencari bukti terbaik atau jurnal untuk menjawab pertanyaan penelitian klinis, mampu menerapkan penelitian kritis ke jurnal, mampu secara kritis menilai bukti atau jurnal yang ditemukan dari pencarian, dan terakhir mampu menerapkan bukti dan mengintegrasikan hasil dengan keahlian klinis dan nilai-nilai pasien. Untuk manfaat penulisan bagi pembaca, diharapkan student project ini dapat menjadi sumber informasi dan menambah pengetahuan pembaca mengenai evidence-based medicine. Manfaat bagi penulis untuk pemenuhan nilai dalam blog evidence-based medicine, dan diharapkan student project ini dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran dan meningkatkan pemahaman mengenai evidence-based medicine. Saya Putu Audrudina Trijayanti, NIM 216. Pertanyaan pada skenario merupakan jenis foreground question karena memiliki unsur PICO yang memfokuskan pada pengetahuan spesifik untuk membuat keputusan atau memberikan informasi dalam menentukan pilihan terapi ataupun tindakan. Serta merupakan pertanyaan prognosis dengan memberikan pertanyaan untuk mengetahui faktor-faktor intervensi yang dapat diberikan terkait diet ketogenik pada anak-anak. Perkenalkan, nama saya Nimade Kartika Rizkanti dengan 3 digit NIM terakhir 008. Selanjutnya adalah 2.2, yaitu Clinical Research Question using PICO. Dari jurnal ini, P-nya sendiri untuk population atau problem, yaitu anak dengan diagnosis epilepsi yang tidak responsif dengan pemberian obat anti-epilepsi. Untuk I, intervention, yaitu adalah ketogenic diet. Untuk C, compare, yaitu tanpa ketogenic diet. Dan untuk O, yaitu outcome, kontrol terhadap kejang. Baik, perkenalkan, nama saya Novia Supaya Putri dengan NIM 190251005. Jadi berdasarkan PICO, didapatkan pertanyaan mengenai penelitian klinis, yaitu pada anak dengan diagnosis epilepsi yang tidak responsif dengan pemberian obat anti-epilepsi, apakah terapi penggunaan ketogenik lebih efektif dibandingkan dengan terapi tanpa ketogenik diet untuk mengontrol kejang? Perkenalkan, nama saya Aditya Marmika dengan NIM 238. Di sini saya izin menyampaikan mengenai metode penulisan jurnal pada student project kali ini. Website yang kami gunakan merupakan PubMed, di mana pada website tersebut kami menggunakan advanced search dengan kata kunci. Yang pertama, pediatric karena itu merupakan sinonim. Lanjutkan dengan N, ketogenic diet or keto diet, dan juga merupakan sinonim. Lanjutkan Caesar dan juga control. Stepnya, setelah itu kami akan melakukan pencarian, di mana pada pencarian pertama kami menemukan 599 artikel, yang selanjutnya kami saring kembali dengan menyertakan
di jurnal 5 tahun terakhir sehingga didapatkan 211 artikel. Dan yang terakhir, kami hanya menyertakan penelitian yang berbentuk systematic review karena penelitian-penelitian tersebut merupakan hasil sintetis dari penelitian-penelitian sebelumnya, di mana pada pencapaian tersebut kami menemukan adanya 8 artikel yang sesuai dengan PICO yang sudah disusun sebelumnya. Setelah itu, kami saring kembali sehingga didapatkan 6 jurnal karena 2 jurnal harus diakses secara berbayar. 6 jurnal tersebut kami lakukan telaah kritis sehingga didapatkan sebuah jurnal terbaik dengan judul Ketogenic Diets for Drug Resistant Epilepsy. Seadian Permata dengan DML 26, yang pertama dari aspek validitas, pada jurnal sampel sudah didefinisikan dengan jelas, yaitu menggunakan sampel orang dewasa dan anak-anak dengan diagnosis epilepsi yang resisten terhadap obat, terlepas dari jenis kejang atau sindrom epilepsinya. Orang dewasa pada jurnal didefinisikan sebagai usia 16 tahun ke atas dan anak-anak mencakup sampel berusia 18 tahun ke bawah. Sampel yang digunakan juga sudah representatif karena sampel dipilih secara acak menggunakan randomized control trial atau RCT. Faktor risiko lain sudah dilakukan adjustment dengan proses pre-standarisasi. Pada jurnal juga sudah dilakukan follow-up jangka panjang yaitu lebih dari 12 bulan dan outcome dinilai dengan metode blind sehingga dapat meminimalkan bias, sehingga dapat disimpulkan bahwa jurnal sudah valid. Perkenalkan, nama saya Maria Arsilia Kamila Namas dengan 3 digit yang terakhir 027. Pada artikel ini ada 6 subkelompok yang masing-masing dipaparkan dengan forest plotnya masing-masing, yaitu perbandingan diet ketogenik dengan pengobatan umum dalam menghilangkan kejang 100% baik pada anak maupun dewasa, perbandingan diet ketogenik dengan pengobatan umum dalam menurunkan gejala kejang lebih dari atau sama dengan 50% baik pada anak maupun dewasa, dan perbandingan diet ketogenik dengan pengobatan umum dalam treatment withdrawal baik pada anak maupun dewasa. Yang pertama ialah perbandingan diet ketogenik dengan pengobatan umum pada anak-anak dalam menghilangkan kejang 100% dengan heterogenitas maybe low. Datanya signifikan dengan makna diet ketogenik lebih efektif 3,16 kali daripada pengobatan umum dalam menghilangkan kejang pada kelompok anak-anak. Yang kedua ialah perbandingan diet ketogenik dengan pengobatan umum pada dewasa dalam menghilangkan kejang 100%. Hasil analisis tidak dapat diukur karena tidak didapatkan adanya kejadian kejang baik pada perlakuan dengan diet ketogenik maupun pada perlakuan dengan pengobatan umum. Yang ketiga ialah perbandingan diet ketogenik dengan pengobatan umum pada anak-anak dalam menurunkan kejang lebih dari atau sama dengan 50% dengan heterogenitasnya maybe low. Datanya signifikan dengan makna diet ketogenik lebih efektif 5,8 kali daripada pengobatan umum dalam menurunkan frekuensi kejang hingga lebih dari atau sama dengan 50% pada kelompok anak-anak. Perkenalkan, nama saya Gusri Devina Putiarana dengan 3 digit yang terakhir 215. Yang keempat, di sini perbandingan diet ketogenik dengan pengobatan umum pada dewasa dalam menurunkan kejang lebih dari atau sama dengan 50% dengan heterogenitas may be substantial. Data tidak dengan makna diet ketogenik lebih efektif 5,03 kali daripada pengobatan umum dalam menurunkan frekuensi kejang hingga luas dari atau sama dengan 50% pada kelompok dewasa. Meskipun demikian, angka ini tidak signifikan dikarenakan nilai P-nya itu lebih dari 0,05 dan juga wajibnya memotong vertical line. Selanjutnya yang kelima, di sini perbandingan diet ketogenik dengan pengobatan umum pada anak-anak dalam treatment withdrawal dengan heterogenitas may be low. Data tidak signifikan dengan makna penghentian perlakuan diet ketogenik beresiko 1,08 kali menimbulkan kejang daripada penghentian pengobatan umum pada anak-anak. Meskipun demikian, angka ini tidak signifikan dikarenakan P-nya itu lebih dari 0,5 dan wajibnya memotong pada vertical line. Selanjutnya, yang terakhir yaitu yang keenam, perbandingan ketogenik dengan pengobatan umum pada dewasa dalam treatment withdrawal dengan heterogenitas may be substantial. Data tidak signifikan dengan makna penghentian perlakuan diet ketogenik berisiko 5,38 kali atau R-nya 5,38 menimbulkan kejang daripada penghentian pengobatan umum pada dewasa. Meskipun demikian, angka ini tidak signifikan juga dikarenakan P-nya itu lebih dari 0,5 dan juga wajibnya itu memotong di vertical line. Kesimpulannya itu, dari aspek kepentingan dapat dikatakan jurnal ini important bila dilihat dari hasil analisis pada kelompok populasi anak-anak. Namun, pada hasil analisis kelompok populasi dewasa, walau efek size bermakna, tetapi syarat konsistensi dan juga signifikansi tidak terpenuhi. Kemungkinan dikarenakan jumlah artikel yang dibandingkan terbatas dan juga ukuran sampelnya itu kecil.
Perkenalkan, nama saya Nong Krisna Mahmika dengan NIM 19025112440. Di sini saya membahas tentang applicability. Secara applicability, artikel yang membahas secara komprehensif telah diet ketogenik pada anak dengan epilepsi sudah dapat dikategorikan berhasil. Hal ini didasari dari telaah yang dilakukan sudah spesifik berdasarkan hasil yang dari awal ingin ditetapkan, yaitu melihat efek samping dari intervensi, dimulai dari gangguan gastrointestinal, baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Kekurangan dari penelitian ini yang berpotensi menjadi bias juga telah dijelaskan dan tidak berpengaruh besar terhadap penelitian, yaitu adanya bias sampel dengan 4 jurnal mencantumkan usia dewasa muda, yaitu 16-18 tahun. Namun hal ini telah diperjelas juga bahwa hasil telaah jurnal ini ditujukan untuk anak-anak, bukan untuk dewasa. Terlepas dari keberhasilannya dalam penerapan applicability, artikel yang menelaah 13 penelitian randomized control trial dengan 932 sampel ini juga menjelaskan bahwa masih dibutuhkan beberapa penelitian ke depan yang meneliti dari aspek kognitif, sikap, dan juga kualitas hidup penderita epilepsi. Jelaskan juga bahwa meta-analisis belum dapat dilakukan karena heterogenitas data yang terhambat. Maka dari itu, terlepas dari kehambatan yang ditemukan dalam penelitian, artikel ini sudah terbilang applicability karena telah mencapai tujuan studi yang telah ditetapkan dari awal, yaitu untuk menilai efek diet ketogenik pada penderita epilepsi yang resisten terhadap obat. Perkenalkan, saya Nyaman Ira Santiwedari dengan NIM 3 digit 184. Selanjutnya adalah 2.5. Pada penelitian ini, Martin dan kawan-kawan 2020 dilakukan penilaian terhadap 13 penelitian mengenai diet ketogenik, yakni memiliki resiko tinggi terhadap bias performa dan juga bias deteksi karena lemahnya penerapan blind. Hasil yang diperoleh sekitar 55% anak terbebas dari kejang klasik setelah dilakukan diet ketogenik selama 3 bulan, dan sekitar 85% anak mengalami pengurangan kejang. Keahlian klinis diperlukan untuk mempertimbangkan resiko dan juga manfaat diet. Efek samping pada penggunaan diet ketogenik, yakni biasanya terjadi muntah, konstipasi, penurunan berat badan, dan gangguan gastrointestinal. Semua efek yang dijelaskan memiliki keakuratan yang rendah, sehingga efek yang sebenarnya terjadi bisa saja berbeda dengan teori. Baik, saya Eugenius Kurniawanane dengan 3 digit tim terakhir 047. Jadi untuk kesimpulan pada student project kami adalah berdasarkan masalah klinis, yaitu obat anti-epileptik yang kurang efektif atau responsif, dan adanya alternatif berupa ketogenic diet. Di sini kami membuat suatu pertanyaan penelitian dan metode searching jurnal menggunakan PICO untuk memunculkan salah satu jurnal yang relevan. Di sini kami mengambil jurnal dengan judul Ketogenic Diet for Drug Resistant Epilepsy yang merupakan suatu meta-analisis. Kami lakukan critical appraisal dan pada akhirnya diketahui bahwa artikel ini atau meta-analisis ini itu valid dan bersifat important karena memberikan hasil yang signifikan dan dapat diterapkan pada kasus epilepsi pada anak. Di samping itu, keahlian suatu klinisi tetap diperlukan untuk mempertimbangkan risiko dan manfaat dari diet ketogenik ini.